Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Desriani M. Diomed. Saya adalah salah satu dosen tetap di FK UMSU. Kepakaran saya di bidang histologi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen pada periode 1 tahun 2023. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai RPS mata kuliah yang saya ampu dan komponen Tridharma, yaitu penelitian dan pengabdian. Pertama, saya akan menjelaskan RPS. Sebelum semester berjalan, dosen-dosen dari berbagai bidang ilmu akan melakukan rapat untuk membahas program pembelajaran. Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki sistem blok dalam pembelajarannya. Dalam satu semester, terdiri dari 3 sampai 4 blok. Lamanya blok ini berdurasi bisa sampai 3 sampai 6 minggu. Dan beban SKS disesuaikan dengan komponen yang diharapkan dan sesuai dengan SKDI. Sebagai contoh, kuliah yang saya ampu di semester genap tahun 2021-2022, di semester ini saya mengajar basic sistem organ, sistem kardiologi, respirasi, dan gastrointestinal. Kemudian general clinical skill dan juga basic sistem organ, special sense, reproduksi, dan urinary tract. Nah, di awal semester, dosen-dosen terkait akan diundang untuk melakukan rapat blok ini. Dalam RPS terdapat deskripsi blok, jumlah SKS, kualifikasi dosen, kemudian prasyarat blok, standar kompetensi yang diharapkan, kemudian capaian pembelajaran juga akan dijelaskan di dalam sistem blok dalam RPS ini. Kemudian di situ juga terdapat konten, subkonten, metode pembelajaran, metode evaluasi, sehingga dengan adanya rencana pembelajaran semester ini, mahasiswa dari awal dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan belajarnya dan bagaimana mereka dievaluasi. Bobot penilaian pun sudah dicantumkan dalam RPS ini. Kemudian bidang ilmu yang terlibat di dalam blok ini adalah anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia. Di mana saya sendiri di sini mengampu bagian histologi, yaitu sistem respirasi dan histologi digestive gland. Nah, aktivitas pembelajaran dalam satu blok itu terdiri dari kuliah, praktikum, SGD, dan KKD. Nah, kuliah histologi sendiri merupakan mata kuliah yang menjadi momok bagi mahasiswa karena sulit memahaminya. Karena merupakan pelajaran dasar yang mempelajari detail dari sel-sel yang terdapat dalam sistem organ tubuh manusia. Nah, untuk menarik perhatian mahasiswa, saya sebagai dosen akan mencoba mengaitkan struktur mikroskopik yang mereka pelajari dengan masalah klinis, sehingga mahasiswa menjadi mengerti kenapa mereka sebagai calon dokter harus mengetahui struktur histologi jaringan tubuh manusia. Kadang saya juga mengaitkan struktur mikroskopik ini dengan fungsi fisiologi tubuh manusia, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mudah memahaminya. Kadang dalam pembelajaran saya juga mengaitkan masalah pemahaman histologi ini dengan keislaman. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu memulai dengan doa pembuka agar saya dan mahasiswa tetap terhubung dengan Yang Maha Pemilik Ilmu agar dimudahkan dalam pemahaman. Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran, setelah itu masuk ke inti pengalaman saya meneliti selama ini. Nanti akan saya fokuskan kepada pengembangan herbal. Salah satunya adalah kemangi sebagai kandidat obat kanker. Dengan tahapan penelitian mulai dari melakukan ekstrak, simplicia ekstrak, kemudian dilanjutkan dengan uji bioesai pada sel HeLa, uji fraksi, kemudian isolasi zat aktif yang selanjutnya dilakukan uji bioesai juga. Selanjutnya baru akan jika memang terbukti berkhasiat, maka saya akan lanjut ke studi pre-clinical trial pada hewan coba, dan kalau masih memang bermanfaat akan saya lanjutkan ke uji pada clinical trial pada tahap 1, 2, 3, dan 4. Harapannya nanti kalau memang terbukti bermanfaat,
bagi kesembuhan pasien, maka selanjutnya bisa dilanjutkan ke bekerja sama dengan farmasi. Kemudian untuk selanjutnya tentang pengabdian. Selama menjadi dosen, saya telah melakukan berbagai pengabdian masyarakat, ya, baik yang didanai oleh hibah internal UMSU sebagai anggota maupun sebagai ketua. Pengabdian masyarakat yang akan saya ceritakan di sini adalah pengabdian saya pada dengan judul SD Binaan FK UMSU. Di sini kami menjadikan SD 19 Muhammadiyah Medan sebagai mitra karena kami mengamati murid-murid yang sekolah di sana banyak berperawakan pendek dibanding teman sebayanya. Kami juga mengamati kantin yang tidak sehat di SD ini. Karena itu kami mencoba mencari pemecahan masalah dari kondisi masyarakat di SD Muhammadiyah 19 ini. Dalam kegiatan pengabdian ini kami berusaha melakukan pendekatan holistik, mulai dari muridnya, gurunya, ibu kantinnya, dan juga orang tua. Kami melakukan penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan gizi yang sesuai dengan standar kesehatan kepada anaknya. Kemudian kepada guru kami memberikan panduan untuk mengaktifkan usaha kesehatan sekolah, dan kepada murid-murid kami melakukan pelatihan dokter kecil sehingga nanti dokter-dokter kecil inilah yang menjadi kader ya untuk mengingatkan seluruh mahasiswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kepada ibu kantin kami juga melakukan pendekatan, yaitu menjelaskan standar makanan yang sehat untuk anak-anak dan juga memberikan bantuan berupa styling untuk menjajakan makanan yang akan dia jual. Jadi dengan kegiatan ini diharapkan nanti seluruh sivitas akademika dan juga orang tua saling bahu-membahu untuk melakukan perbaikan terhadap status gizi anak sehingga diharapkan ada perbaikan di masa depan. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat ya dalam suasana bulan puasa ini. Sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada hari ini kita akan membahas salah satu topik kuliah di sistem organ 1 ini, yaitu sistem respirasi yang kita lihat secara aspek histologinya. Ya. Nah, objektif dari kuliah kita pada hari ini yang pertama adalah setelah kita kuliah nanti, Ananda harus mampu membedakan epitel di bagian nasal ya, yang menentukan mana yang olfaktori dan mana yang respirasi ya. Kemudian dapat mendeskripsikan mikroskopik dari struktur dari laring, kemudian dapat menggambarkan struktur mikroskopik dari trakea dan juga paru-paru ya. Kemudian dapat membedakan mana yang bronkiolus terminal dan bronkiolus respiratori. Kemudian juga dapat menjelaskan sel yang terdapat di alveolus. Kemudian ada sedikit clinical correlation terkait dengan struktur yang kita pelajari, dan ada sedikit Islamic correlation terhadap organ-organ yang kita pelajari. Baik, nah kalau kita bicara tentang sistem respirasi, maka kita akan membicarakan tentang 3 hal ini, yaitu ada ventilasi, kemudian ada konduksi, dan ada bagian respirasi. Bagian ventilasi ini adalah organ-organ yang terkait di
otot-otot ya yang menggerakkan dinding dada dan membuat tekanan negatif di dalam rongga dada kita. Sedangkan konduksi adalah organ-organ yang berperan untuk melewatkan udara mulai dari hidung sampai ke saluran respirasi bagian bawah. Kemudian sedangkan yang bagian respirasi adalah tempat terjadinya pertukaran udara di dalam paru-paru kita. Hasil dari pekerjaan saluran pernafasan kita tadi, bagian hidung ini dia akan menghasilkan upil ya, karena ada kelenjar seromukosa tadi ya yang akan kita bersihkan setiap hari. Kemudian kalau ada sesuatu yang masuk ya, nempel juga dia ke hidung kita, tidak tersaring oleh fimbria kita tadi, maka kita akan menjadi bersin ataupun batuk ya. Jadi ini hasil dari proses pertahanan yang terdapat di hidung. Oke, korelasi keislaman terkait dengan struktur histologi yang kita pelajari pada hari ini, ada beberapa ajaran Islam yang sangat sesuai untuk kita amalkan terkait dengan menjaga struktur histologi bagian-bagian yang kita pelajari tadi. Misalnya salah satunya istinsya ya. Nah, istinsya itu waktu kita berwuduk maka kita disunahkan untuk memasukkan air ke dalam rongga hidung. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan debu-debu yang masuk mungkin ke rongga hidung kita pada saat kita menghirup udara. Nah, kita berwudu itu dalam sehari semalam minimal itu 5 kali. Dengan demikian, kesehatan rongga hidung kita akan lebih bersih tentunya. Kemudian pada saat bersin, ya, 1 kali bersin itu kita mengeluarkan sekitar 40.000 droplet. Nah, yang keluar dari mulut kita. Nah, di sini Rasul mengajarkan kita untuk melakukan adab, ya. Kalau kita bersin, maka tutup mulut kita itu dengan tangan atau dengan tisu ya, sehingga tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Kemudian karena kita mengeluarkan droplet atau kuman-kuman tadi, ketika kita bersin, maka Allah suruh kita untuk membaca Alhamdulillah. Lalu orang yang mendengarnya nanti akan menjawab dengan yarhamukallah, dan kita akan menjawab lagi dengan yahdikumullah. Nah, kemudian di dalam agama kita juga diharamkan merokok, karena rokok ini ternyata merusak silia yang terdapat di epitel respirasi kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 195 Allah katakan wala tulku biaidihim ila tahlukah ya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian wala darara illa darara, tidak boleh memulai memberi dampak buruk pada orang lain, di mana kalau kita orang merokok itu dia akan menyebarkan asap rokok kepada orang lain. Dengan demikian dia berarti sudah menimbulkan mudarat kepada orang lain. Itu para perokok yang pasif ya, tentu akan menimbulkan ini. Nah, ini tidak sesuai dengan agama kita. Dan benar ya bahwa agama kita sesuai dengan apa yang Allah ciptakan gitu ya, sesuai dengan keinginan Allah yang menciptakan begitu, sehingga dia memberikan tuntunan bagi kita bagaimana kita menjaga sistem respirasi kita ini. Kita lihat epitel pada olfaktori ya. Selanjutnya kita lihat bagian lamina propria dari epitel respirasi ini. Nah, bagian lamina propria itu ada daerah yang respirasi, biasanya ada mucous gland dan serous gland, sedangkan pada bagian daerah olfaktori di bawahnya itu ada kelenjar Bowman. Nah, ini kelenjar Bowman itu berfungsi untuk menghasilkan sekret supaya melarutkan bau atau odor yang masuk ke daerah permukaan ini, sehingga bisa ditangkap oleh sel-sel olfaktori ini. Kemudian di sini juga ada mucoperisteum, mucoperichondrium, ada mukosanya ya. Kemudian ada lapisan sekret mukosa ini ya. Kelenjar yang terdapat pada lamina propria ini biasanya memiliki bakterisid yang disebut dengan lisozim, sehingga dengan bagusnya mukosa hidung yang kelenjar-kelenjar daripada mukosa hidung kita ini, kita akan terlindung dari bakteri-bakteri yang masuk. Kemudian kita lihat epitel respirasi
ya. Pada epitel respirasi ini sebenarnya ada di sini 6 jenis sel. Cuman pada saat kita praktikum nanti mungkin kita tidak bisa mengidentifikasi sebanyak 6 ini. Ya, paling kita cuma bisa identifikasi sel basal, sel goblet, dan sel bersilia. Yang sel-sel ini mungkin agak susah kita menentukan, sel granul besar dan sel granul kecil ini ya. Akan susah kita mengidentifikasi secara histologi, kecuali kita warnai dengan pewarnaan khusus ya. Nah, di bawah epitel respirasi ini ada lamina propria. Lamina proprianya itu tentu ada pembuluh darah di situ, ada kelenjar ya, yang kelenjar baik serosa maupun mukosa. Nah, kemudian ini secara histologinya, kita lihat nanti praktikum, ya ini sel goblet, ya ini yang sel bersilia, bisa kita identifikasi ada silianya di permukaannya dengan jelas. Nah, ini bawah tentu sel-sel basal. Jadi minimal di praktikum, Anda nanti bisa identifikasi sel basal, sel goblet, dan sel bersilia. Nah, sel-sel granul besar, granul kecil mungkin tidak akan saya tanya. Nah, terkait dengan silia, ada salah satu gangguannya yang disebut dengan Karthagener syndrome. Nah, Karthagener syndrome itu kondisi di mana seseorang tidak memiliki lengan dinine ya untuk menggerakkan silianya, sehingga tubuhnya yang memiliki silia tidak satu pun bisa bergerak. Nah, dengan demikian efeknya bagaimana? Kalau silia tidak ada pada paru-parunya, dia akan gampang mengalami infeksi. Kemudian silia itu juga pada tuba uterina ya, yang menggerakkan ovum ya pada saat ovulasi ya, maka itu juga tidak bisa bergerak sehingga orangnya akan infertil dan tidak bisa punya anak ya. Dan sindrom Karthagener itu dia infertil dan mudah mengalami infeksi. Nah, jadi orangnya selalu sakit-sakitan ya, gampang mengalami pneumonia biasanya. Itu gejala dari Karthagener syndrome. Nah, kita lanjut ke trakea ya. Trakea berarti organ yang kita lihat adalah yang ini. Ya, kalau kita ini yang disebut dengan trakea ya. Ini yang kita pelajari. Nah, kalau kita potong secara histologi, trakea itu bagian depan dari leher kita itu bagian depannya itulah letaknya trakea. Ini rongga trakea ya. Ini dia punya lapisan, ada mukosa, ada muskularisnya di sini ya, di bagian pas membranacea ini, yang pas kartilagenianya yang ini ya, yang berbentuk C ini ya. Pada permukaannya tetap aja seperti biasa ya, ada epitel respirasi. Kemudian pada daerah bagian pas membranacea ini ada musculus trachealis. Nah, musculus trachealis ini sangat berperan pada refleks batuk, sehingga pada saat kita berbatuk, otot inilah yang berkontraksi sehingga bisa mengeluarkan apa yang kita batukkan. Nah, kalau kita lihat lebih jelas dengan elektron mikroskop, pada mukosa ini banyak sekali bulu-bulu halus yang disebut dengan pembuluh darah. Kemudian ada adventisianya, ada tulang rawan hialin ya. Jadi kalau masih ada otot-otot ini masih baik submukosa. Nah, ini ya, kita lihat lebih jelas. Ini mukosa, submukosa, ini yang tulang rawan hialinnya dan adventisia. Kita lanjut ke bronkus ya. Nah, bronkus itu mukosanya juga epitelnya pseudosativate ya, sama ya prinsipnya dengan trakea. Kemudian ada lamina proprianya juga, berarti di sini masih ada kelenjar-kelenjar ya, serum mukosa. Kemudian ada muskularisnya, di sini sudah ada otot-otot bronkus ya. Kemudian ada connective tissue, kemudian ada tulang rawan yang terpotong-potong, tidak seperti huruf C yang pada daerah trakea tadi ya. Nah, yang paling kecil bronkus ini adalah yang paling ini nanti berakhir di bronchiolus. Kalau dia sudah menjadi 1 mm diameternya dan tidak ada lagi tulang rawan di situ, maka dia menjadi bronchiolus. Ini referensi dari kuliah kita hari ini sehingga bisa dicari ya. Sebelum kita mulai praktikum kita di siang hari ini ada mari kita awali dengan doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
sebelum Anda lihat slide-nya, saya ingin menyampaikan sedikit tujuannya dari praktikum kita pada hari ini, sehingga nanti dengan paham tujuan ini Anda bisa terbantu untuk mencari hal-hal penting yang harus kita temukan pada praktikum ini. Baik, nah sudah praktikum hari ini, diharapkan nanti Anda dapat mengidentifikasi, mengenali ciri-ciri isolasi dari organ jantung dan bagian-bagiannya. Apa saja organ jantung itu? Ada ventricle, ada atrium, ada katum, kemudian juga ada musculus papillaris, ya. Jadi semua itu setelah praktikum Anda harus mampu mengenali ciri-ciri. Kenapa kita sebut dia atrium? Kenapa kita sebut dia dinding ventricle? Kemudian kenapa kita sebut dia katum? Nah, katum itu macam-macam ya. Ada katum buluh limfe. Udah belajar belum? Pembuluh limfe? Hah? Belum? Tak tahu? Nah, harusnya dalam sistem sirkulasi sampailah ke sana. Ya, pembuluh limfe ada di mana? Ya, jadi pada praktikum hari ini harus Anda cari apa bedanya pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh limfe. Oke, saya balik ke atas dulu ya. Ini namanya villi intestinal. Di saikum, saikal itu tidak ada villi-villinya itu berkurang. Yang ini untuk penanya dok. Terus yang ini arteri. Sekarang akan menunjukkan mana yang logika intima, media, dan akustisnya. Misalkan dulu, mereka membesarkan. Kira-kira dulu yang intima mana, yang media mana, yang akustisnya. Yang intima itu yang ini dok. Bagian ini intima, kemudian yang dia di sini itu media, dan bagian yang lebih ke sininya itu adventisia. Adventisia. Media, tali, tunica, elastika, interna, dan tunica, elastika, eksterna. Ini kan contoh-contoh. Ini apa ini? Tunica. Tunjuk mana dia? Tunica, elastika, interna mana? Mana? Tunjuk. Tadi kan? Yang sudah dipelajari tadi itu kan? Ayo tunjuk mana? Tunica, elastika, interna. Nah, itu ya. Tunica, elastika, interna. Yang ini Nah, kira-kira bagaimana model dari bidang di skenario? Kira-kira modelnya kayak mana nyarinya? Kenapa dia menjadinya? Silakan.
pasien. Jadi yang pertama prinsipnya kita lakukan pendekatan ya kan, pendekatan kepada pasien, menanyakan alamat, siapa nama, tinggal apa pekerjaan, itu sudah lengkap lah ya, kita pahami dengan baik. Nah sekarang kita menanya keluhan utama, ya, ya. Apa keluhan utama yang Bapak rasakan dari Demam. sejak kapan Pak demamnya? 7 hari. 7 hari. Demamnya hilang timbul atau terus menerus Pak? Demam ini yang timbul. Hilang timbul ya. Kapan yang paling Bapak rasakan demam? Siang, malam, sore hari? Terutama di sore dan malam hari. Sore dan malam hari ya. Terus apa yang Bapak usahakan untuk mengurangi demam Bapak? Bapak usaha? Belum ada sih. Belum ada. Apa lagi keluhan yang lain Pak? Saya juga ada pusing, Dok. Pusing. Pusing. Sejak kapan pusingnya? Pusing ini udah 7 hari, Dok. Sama dengan demamnya berarti ya? Oh iya. Keluhan lain, buang air besar, buang air kecil, lancar? Lancar. Lancar ya. Batuk pilek ada nggak? Berarti itu tidak ada. Ada ya. Jadi kita sudah memikirkan kemungkinan sistemik ya dari demam tadi. Kemudian pernah sakit demam seperti ini sebelumnya Pak? Belum pernah. Belum pernah, baru kali ini ya. Keluarga di sekitar rumah ada yang sakit atau ke tetangga atau temannya ada yang sakit seperti ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Obatnya tadi sudah minum Sudah. obat Panadol ya. Nah sebelumnya Bapak sering makanannya sehari-hari gimana? Apakah sering jajan di pinggir jalan? Iya, Dok. Sering makan di luar, Dok. Makan di luar? Enak kos, tahu nggak? Bapak kerja di mana? Kerjanya di mana? Karyawan. Karyawan. Jadi sering jajan di luar ya. Nah, jajan di luarnya di pinggir jalan atau orang jual-jual Iya, di Gitu pinggir ya? jalan gitu, Dok. pinggir jalan gitu ya. Oke. Di rumah air mungkin apakah ada pembesaran apa tuh yang gerakan jantung di sana? Lalu kita kabarin kayak ini ya. Kalau kita merasakan gerakan apes jantungnya, kalau ada kita tentukan di daerah mana. Biasanya yang normal di RIC 5 ini ambil ke sini kan. Ya di sini. Apesnya tidak teraba. Kalau ini tidak teraba. Ya. Walaupun dia kurus, teraba ini. Dia jantungnya normal. Lalu kita tentukan batas jantung. Ini kan kaknya ya. Sampai sini. Biasanya dari sini ke sini. Batas jantung. Tentukan normal tidak. Ya, kalau dia hipertiroid bisa ini sampai ke sini. Bisa kali-kali rasanya. Terus kita dengarkan suara jantungnya. Nah, suara jantung itu kalau dia jantung kita membesar, apa yang terjadi dengan katupnya kira-kira? Maksud apa? Kita dengar dari sisi atas dulu ya. Salah tempatnya. Sini, sini. Sini. Bisa. Saya dengar suaranya. Nah, kalau jantungnya membesar kan ada katup ya, katup mitral. Nah, kalau dia membesar begini terus katupnya nggak tutup, akan terjadi regurgitasi. Ada darah waktu dia memompa begini keluar nih ke atas.